Halo, ketemu lagi sama aku dan sekarang aku mau bahas salah satu relik paling menarik yang dimiliki oleh Sojuhon di manhwa Tomb Raider King, yaitu relik Salieri. Di manhwa Tomb Raider King, relik Salieri berwujud buku panduan bermain piano, dan setelah diaktifkan, wujudnya berubah menjadi pemusik berwajah tiga yang memainkan biola. Relik Salieri ini berwatak iri hati atau envy. Apa sih alasannya sampai dia menjadi sosok yang iri hati? Adakah kaitannya dengan kisah hidup Salieri di dunia nyata? Jawabannya ada di video ini. Antonio Salieri adalah seorang komponis dan dirigen asal Italia. Dia lahir di Legnago, Verona Selatan, Republik Venesia, Italia. Sebagai Kapellmeister atau pemimpin ansambel musisi di kapel, Salieri menjadi salah satu musikus penting dan terkenal pada masanya. Di masa kejayaannya, Salieri mampu menulis opera dalam 3 bahasa. Dia juga membantu dalam pembentukan dan pengembangan banyak fitur kosakata komposisi opera, dan musiknya pun memiliki pengaruh kuat terhadap komposer kontemporer. Dari tahun 1774 sampai 1792, Salieri mendominasi opera berbahasa Italia di Vienna. Selama karirnya, dia juga menulis banyak karya untuk pertunjukan opera di Paris, Roma, dan Venice. Selain itu, karya-karyanya ini dipentaskan secara luas di seluruh Eropa. Bahkan, sejumlah komponis ternama seperti Franz Liszt, Franz Schubert, Ludwig van Beethoven, Anton Abel, Johann Nepomuk Hummel, dan Franz Xaver Wolfgang adalah murid yang berguru pada Salieri. Hebatnya, Salieri tidak mematok biaya sepeser pun dari para muridnya, sekalipun mereka kaya raya. Dengan kata lain, mereka semua belajar secara gratis. Kemudian, musik-musik karya Salieri perlahan mulai menghilang dan tidak lagi dimainkan dalam repertoar di kurun waktu antara tahun 1800 sampai 1868. Tapi, kepopulerannya kembali bangkit di akhir abad 20 karena drama Amadeus karya Peter Shaffer dan versi filmnya yang tayang tahun 1984. Amadeus berisi penggambaran fiksi berdasarkan kisah hidup Salieri. Karena drama ini, nama Salieri mulai melejit kembali. Apalagi kematian Wolfgang Amadeus Mozart di tahun 1791 pada umur 35 dikaitkan dengan rumor bahwa Salieri meracuni Mozart karena rasa iri hati. Rumor ini tentu tidak dapat dipastikan karena tidak ditemukan tanda-tanda keracunan pada tubuh Mozart setelah kematian. Meski rumor ini sudah disanggah, sayangnya publik sudah terlanjur percaya dan menganggap Salieri adalah pelaku di balik meninggalnya Mozart, sang legenda. Rumor inilah yang kemudian membuat Salieri mengidap penyakit mental. Di bulan November 1823, Salieri pernah mencoba untuk mengakhiri hidup. Dia dibawa ke rumah sakit dan menderita demensia selama 1,5 tahun. Lalu Salieri pun meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 1825 di umurnya yang ke-74 tahun. Di tanggal 10 Mei, dia pun dimakamkan di Mazel-Insdorfer Friedhof. Sebenarnya apa sih pemicu rumor tentang Salieri yang iri hati dengan Mozart itu? Jadi, di tahun 1780-an, saat Mozart tinggal dan bekerja di Vienna, dia dan ayahnya yang bernama Leopold menuliskan surat yang berisi aduan bahwa sejumlah kelompok di Italia
yang dipimpin oleh Salieri secara aktif menjegal pertunjukan musik dan opera Mozart, membuatnya kesulitan menjalani karir dan hidupnya di Vienna. Di bulan Mei 1783, Mozart menulis surat pada ayahnya tentang Salieri dan Lorenzo da Ponte. Isi suratnya yang aku terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah, "Kau tahu, para orang Italia itu, mereka sok baik di depan. Cukup kita tahu yang sebenarnya tentang mereka. Lalu, jika Da Ponte bersekongkol dengan Salieri, aku tidak akan mendapat surat dari mereka dan aku akan tunjukkan padanya apa saja yang bisa kulakukan dengan opera Italia." Bukan cuma itu, di bulan Juli 1783, Mozart menulis kembali surat pada ayahnya yang salah satu isinya menuduh Salieri melakukan tipu daya terhadapnya. 10 tahun setelah kematian Mozart, rumor mengenai Salieri meracuni Mozart pun mulai ramai diperbincangkan. Rumor ini dipercaya meluas akibat rivalitas antara sekolah musik Jerman dan Italia. Kerabat Mozart bernama Carl Maria von Weber, yang juga merupakan komposer, dikatakan menolak bergabung dalam Ludlamsohle, klub sosial di mana Salieri menjadi salah satu anggotanya. Carl juga menghindari segala macam interaksi dengan Salieri. Seorang penulis biografi bernama Alexander Willock Thayer percaya bahwa rivalitas antara Mozart dan Salieri ini kemungkinan bermula dari insiden di tahun 1781 yang mana saat itu Mozart melamar menjadi guru musik untuk Princess Elizabeth of Württemberg. Tapi yang diterima justru malah Salieri karena reputasinya sebagai guru musik lebih dikenal. Hal ini berulang untuk kedua kalinya di tahun berikutnya saat Mozart melamar di posisi yang sama. Selain itu, ketika Lorenzo da Ponte berada di Prague, Czech Republic untuk mempersiapkan produksi opera Don Giovanni yang dimana Mozart turut andil dalam musiknya, Lorenzo da Ponte tiba-tiba diperintahkan pulang ke Vienna untuk menghadiri pernikahan kerajaan di mana Axel Red Ormus milik Salieri akan dimainkan. Dikabarkan Mozart sangat-sangat tidak senang dengan hal ini. Ketegangan rivalitas antara Mozart dan Salieri makin terlihat di depan publik selama kompetisi komposisi opera yang diselenggarakan oleh Kaisar Joseph II pada tahun 1786 di Orangerie Schönbrunn. Di kompetisi itu, Mozart dianggap sebagai pihak yang kalah dalam kompetisi. Meski begitu, ada juga momen yang menunjukkan Mozart dan Salieri terkadang saling mendukung satu sama lain. Salah satu contohnya, Salieri dan Mozart bekerja sama dalam mengubah kantata Per la recuperata salute di Ophelia di bagian suara dan piano yang menandakan kembalinya penyanyi Nancy Storace ke atas panggung. Kemudian Salieri bersama dengan anak didik Mozart yang bernama Johann Nepomuk Hummel mendidik putra bungsu Mozart, Franz Xaver Mozart, yang lahir sekitar 4 bulan sebelum kematian ayahnya. Nah, begitulah kisah hidup Salieri yang kemudian dijuluki sebagai komposer iri hati. Meski belum terbukti benar, rumor itu cukup mengubah pandangan publik pada Salieri. Wajar aja Salieri jadi depresi karena rumor-rumor miring tersebut. Nah, kalau kamu pengen lihat aksi relikui Salieri lawan Sojuhon, kamu bisa langsung aja baca Tomb Raider King di Tapas. Sekian video dari aku, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!